Oke, balik lagi dengan gua Giovanni Carbonara. Pada hari ini saya ada di garasi BMW. Ya udah nggak asing ya dengan sosok ini, sosok pahlawan kita. Di Pahlawan. sini udah ada Om Eko dari garasi BMW. Gimana kabarnya Om Eko? Alhamdulillah. Sehat. Halo sahabat BMW CCI Bandung Chapter. Oke, jadi ini adalah Om Eko. Kalau yang belum tahu, ya pasti ada yang belum tahu juga gitu kan Om. Iya. Ini adalah salah satu senior di BMW Car Club Indonesia gitu, khususnya Bandung Chapter gitu. Dan kebetulan beliau itu mempunyai bengkel di jalan apa ini Om? Ini Jalan Pelajar Pejuang 45. Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 62 gitu. Jadi tapi ini khusus BMW aja atau enggak? Spesialis BMW aja. Spesialis BMW aja. Jadi khusus untuk BMW yang ada trouble atau apa-apa bisa ke sini. Dan ini tuh bisa semua ya Om ya, dari electrical. Aku pernah dulu ECU di sini ganti electrical, mechanical, pokoknya semua lah. Sampai gitu. interior juga. Sampai interior, iya betul. Sampai interior kalau yang plafon udah turun. turun ya Om ya. Iya. Itu udah turun bisa loh di Iya. sini. Gitu. Jadi ini paketnya komplit bisa ke sini. Pelajar Pejuang 45 nomor 62 gitu. Nanti langsung ketemu Om Eko tiap hari di sini? Iya. Tiap hari di sini Saya ada di back office di Lodaya 318. Nah itu kalau nggak di depan ada Mas Har sama Teh Kania di depan Ya, gitu. Oke Om Eko, mau diganggu-ganggu dikit nanya-nanya? Boleh nih, Boleh ya? mumpung lagi senggang. Nah itu Silakan. kebetulan tadi lagi ngoprek itu ya. Iya. Hobi, kalau gini hobi. Aku mau nanya tentang kenapa Om awal mulanya buka bengkel BMW? Oke. Buka bengkel dulu aja deh. Bengkel-bengkel. Awal-awalnya. Bengkel dulu jangan ke BMW-nya dulu ya. Bengkelnya dulu. Kalau buka bengkel itu diawali dengan dulunya dendam. Dendam? Waduh. Tapi Gimana? dendam yang positif. Oh iya, Jadi betul. Kita dulu kan nggak ngerti apa-apa ya. Aha. Waktu aku datang ke Bandung tuh sama sekali nggak ngerti tentang mekanika bodo-bodo ya. Taunya cuma pakai BMW doang. Pakai BMW, datang ke salah satu bengkel. Mungkin kalau teman-teman di garasi BMW yang follow di IG pasti pernah tahu cerita ini ya. Oh, itu udah lama. Tahun berapa itu? Saya pernah konten di IG juga tentang cerita itu. Bahkan cerita itu jadi orang tahu. Jadi booming lah ya. Ini fokusnya Mas Eko. Ah. Jadi dendam itu apa? Karena kita merasa bahwa ke bengkel kok biayanya gede. Oke. Nah, setelah saya selidiki, tapi saya orangnya tipe yang tidak mau komplain. Karena walaupun bagaimana saya nggak ngerti apa-apa ya. Jadi waktu itu kejadiannya pertama kali itu mobil saya kayak 30. Oke. Dulu pertama kali datang ke Bandung itu airframe-nya katanya jebol, rusak. Oh, trouble ya. Itu kata mekanika itu. Bukan kata forum-forum lah. Oh, forum-forum. Mailing list lah. Ya. Saya tahun 2002. Ya. Itu. Saya baru 7 tahun dong. 2002 7 tahun saya. Jadi terus di Bandung saya nggak ngerti, saya masuk selalu bengkel. Oke. Memang saya kan ya namanya kita kan pengen dapat perawatan yang bagus. Betul. Kita cari bengkel yang mewah menurut saya. Di luar bengkel resmi pastinya. Kalau bengkel resmi pasti mewah banget ya. Yang pengen yang ada AC-nya. Kayaknya itu deh. Kalau mewah di Bandung di luar resmi kan kayaknya itu deh. Mewah kayak gitu. Nah, saya datang situ. Nah, saya datang cuma keluhannya, "Ini RPM-nya turun, tolong." Oke, jadi dia gitu ya. Saya tinggal mobilnya. Oke, emang disuruh tinggal atau Om Eko untuk tinggal aja? Saya tinggal. Saya tinggal karena mungkin waktu itu datangnya udah agak sore ya. Oke. Nah, tinggal. Berarti nginep tuh si mobil tuh. Iya. Kira-kira nah setelah selesai masalahnya udah selesai dikonfirmasi nih. Mobil udah beres tinggal diambil. Berapa hari, Tom? 1-2 hari lah. 1-2 hari, oke. Udah selesai diambil. Udah selesai diganti lah tuh semua komponennya. Oke. Ya, dan ternyata, tanpa konfirmasi. Dan itu terus. Dan ya keluar biaya yang di luar ekspektasi. Waduh. Waktu itu gajinya mungkin kita nggak bisa bilang acak ya. Misalnya contoh nih gajinya saya misalnya 3 juta. Dia keluarnya 4 juta lebih. Anjay. Misalnya gitu loh. Ya kan misalnya kayak gitu contohnya. Nah, itu akhirnya diganti sebuah komponen. Komponen itu ada beberapa komponen diganti. Itu ada 3 atau 4 macam. Masalah. Ya ternyata dari 3-4 macam saya tanya dong. Ya yang rusak yang mana? Itu saling berhubungan. Ya. Kita nggak ngerti. Oh iya, saling berhubungan. Oh ini. Ya. Nah setelah itu saya pulang nggak dapet
duit kan. Ah. Ya saya nggak bisa bawa pulang mobil lah. Oke, karena mungkin kurang lah. Ya. Gaji saya store semua. Terus, Gitu. jadi karena bukan dendam lah Om ya, apa? Kesel mungkin ya. Kesel dong. Harusnya konfirmasi minimal gitu kan. Nggak dapat konfirmasi, biasanya gini, Om nih ganti ini mau apa enggak? Nah gitu kan, tawarin gitu. dulu ya. Iya. Tawarin dulu. Kalau ininya rusak, diganti harganya segini. Sekian. Ini segini. Nah, kita kan hitung kalkulasi. Iya, betul. Apakah dompet kita cukup? Betul. Iya enggak? Betul. Dulu kan masih karyawan, Bro. Iya. Kalau sekarang udah beda, Pak. Dulu karyawan, jadi patokannya kan harga ya penghasilan kita sebulan. Dulu waktu pertama kali datang ke Bandung, saya kos. Kos dan belum punya itu di usia berapa, Om? Ya, umur berapa ya? Sekitar kalau sekarang 2002 Sekarang gini aja hitungnya, saya sekarang umur 50 tahun. 50 berarti 2002 2003 sekarang. Enggak, kalau dikurangi ya 20-an 20-an ya? 22, 21, 22 lah kayaknya segitu. Mahasiswa umuran mahasiswa lah ya. Masih apa ya? Masih seger-segernya. Nah, dari situ tuh ya gua akhirnya coba spekulasi nyari bengkel lain. Oke. Karena gue bilang mahal banget sih di Bandung nih servis, buset sampai segitu banyak kan gue keluar sampai gaji gue habis. Bahkan kurang mungkin ya. Kurang kan gue harus punya kewajiban, Bro. Iya. Gue bayar kosan. Makan pun kan. Dari mana tuh gue? Iya. Pusing kan gue. Nah, dari situ gue second opinion coba ke bengkel lain, tapi mobil gue udah sehat nih. Oh, udah sehat. Udah sehat, udah bener. Dan itu ketutup aja ya kos. Ya akhirnya pokoknya gue minjem duit aja. Waduh. Ya gimana lo? Iya. Dari mana? Mobil harus diambil gitu Nama kan. mobil kan harus diambil, harus dipakai lagi gitu. Dan kendaraan gue itu doang, ya kan. Ya pintu ke pintu gimana sih? Pintu kos-kosan nggak bisa masuk kalau gue. Udah gitu mobil di pinggir jalan. Nah, gue datang ke satu bengkel, kita nggak juga sebutin bengkelnya apa. Masih di Bandung tapi? Masih di Bandung juga. Gue coba lagi beberapa. Jadi pindah ke bengkel itu gue tanya, Bro, kalau misalnya gue mau cek sesuatu boleh nggak? Nah, ini bengkel bagus responnya. Jadi gini, mau ngecek apaan nih? Gue seneng tuh. Jadi kalau misalnya kita datang langsung ditanggapin tuh gue seneng. Iya. Nah, gitu. Dari situ baru ini gue ada masalah tempo hari, udah lama sih, tapi udah sembuh nih. Kalau RPM naik turun tuh rusaknya apa sih? Dia bilang AFM-nya rusak. Oh, dan cuman satu part doang. Iya, apa pasti AFM-nya? Pasti. Bisa buktiin nggak mana FM lamanya? Gitu. Oke. Kamu udah beli baru? Iya. Dibawalah sama Om Eko. Bawalah FM-nya, dipasang. Kan udah dibawa di Bangkas, di bagasi kan semua. Iya. Bekasannya gue bawa semua dan kewajiban ya kita sebagai pemilik itu barang-barang bekas harus dibawa. Kecuali kita memang bilang udahlah tinggal aja nggak dipakai lagi gitu. Nah, dipakai dicobain RPM naik turun lagi cuy. Oke. Berarti kan bagus gue. Jir, ternyata ini masalah. Iya. Berarti adalah nggak usah ganti. Ya kan? Iya. Kenapa ada diganti? Apa yang diganti? Iya, kenapa yang lain juga diganti? Betul. Kan? Walaupun saling berhubungan literatur itu, tapi kan ada fokusnya. Mana yang paling rusak? Oke lah, gue ngerti bahwa prepat itu udah used. Udah terpakai semua. Emang lah udah perlu peremajaan, gue paham. Oke. Nah, di situ bilang, bisa diperbaikin nggak? Bisa. Waduh. Kan seneng gue. Tapi kan Om Eko udah ganti baru itu. Gue mikir gini, ya kan gue belum bayar kosan, Bro. Oh, bisa dijual mungkin. Iya. Otak cuannya memang. Ya, udah kepikiran tuh. Akhirnya AFM-nya diperbaikin lah. Berapa? Ya sekian lah, 750.000 lah. Bisa 750.000 perbaikin. Pas diperbaikin, pasang. Normal. Berarti cuman itu doang. Harusnya gue nggak angka sekian jutaan itu ya, melebihi gaji ya harusnya ya. Makanya dari itulah Om Eko buat bengkel. Nah, itu makanya dendam yang positif. Jadi kalau kita punya dendam positif gitu. Dendam positif, jangan dendam mereka doang iya. sebenarnya. Nah, itu dari situ tuh. Dari situ tuh mulai pikir, service AFM kan gue orang Aero. Iya, makanya. Gue teknikal, orang IT. Gue lihat bahannya dong, korek-korek lah. Oke. Ya kan, korek-korek, ngobrol sama anak buah di kantor. Ini ada bahan yang buat bisa item-item ini apa? Itu mah areng. Areng apa? Karbon apa? Karbon cair katanya. Ada Pak. Kita kan biasa nyervis keyboard. Keyboard kan touchnya juga areng. Iya. Nah, itu. Nah, pakai itu cobain, Pak. Dicobain lah. Dan berhasil. Buset. Aku bawa ke
bengkel itu lagi. Bengkel yang lama yang baru? Yang terakhir. Oh, yang oke, ya yang betulin. Om, minta cekin nggak? Kenapa? Kan normal. Iya, ini gue coba FM yang lamanya, yang di servis kemarin, saya buang arengnya, saya ganti areng, yang baru dibikinan karyawan. Saya. Iya. Dan bisa Dan bisa. Buset. Nah, dilihat sama si bengkel. Hasilnya kok lebih rapi? Karena yang ngerjain karyawan. Kalau blepet di keyboard ada blepet-blepet, ya, betul. Tombolnya nggak jalan. Ya, betul, makanya betul. dari situ langsung otaknya mikir, gimana kalau gue nyervis AFN cuy? Dengan harga lebih murah. Betul. Di situ. Gitu dari situlah berarti udah ngejurus ke BMW mungkin. Ya, udah mulai. Belum buka bengkel. Belum. Kan bisnis dulu. Awalnya memang ya itu mulainya dari AFM itu bener-bener AFM. FM gitu, FM. Tapi sebelum yang udah FM, gua juga mulai tuh ngerintis di tahun 2004 itu udah mulai namanya jajal nyari barang untuk dijual. Udah buka buat beli barang-barang tuh? Oh my god. Buka apa? Enggak, tadi ARFM Ya, setelah Rikabon FM itu saya coba jualan servis AFM. Servis ya, AFM. belum punya bengkel ya. Saya ide ya paling nggak harganya lebih murah lah. Oke, dari yang lain. Saya jual dengan harga misalnya 600.000 misalnya, kan lebih murah daripada 750 ya. Gitu. Nah, akhirnya bengkel pun nyari saya. Lucu. Serius. Dia ngejual tetap 75. Iyalah, kan dia dapat untung. Tapi paling nggak gini. Anjir. Sebelumnya kan bengkel itu nyervisnya ke Jakarta, bro. Oh, jauh. Butuh 2-3 hari. Tadi kan gue nggak cerita, ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya gue nyervis bukan cuma Mas Eko ada yang servis nih, ya udah. Oke. 2 jam 3 jam anak karyawan kerjain. Selesai. Tinggal bagi-bagi hasil gua sama karyawan kan lumayan dapat bonus betul. lah. Gitu. Nah, itu berawal dari buka bengkel lah. Ya. Terus mengkhususkan untuk kenapa BMW? Oh, kenapa BMW? Ya kebetulan BMW yang saya dapat itu gratisan. Oh enggak, no. Jangan dulu ke situ deh. Apa? Pas pertama kali buka dulu bukan garasi BMW ya? Bukan. Mekanik online ya, kalau nggak salah. Ya, mekanik online. Mekanik online itu tahun berapa? Tahun 2006. Dan itu udah spesialis BMW? Belum. Oh, belum, masih campur? Bukan belum spesialis. Kita belum bilang spesialis. Karena kita masih belajar. Namanya spesialis itu udah hatam. Bener. Mekanik kita udah punya referensi namanya sertifikat BMW lah. Oh, gitu. Itu tahun 2006. Nah, terus kenapa harus BMW, Om? Kenapa harus BMW? Ya karena bukan harus, kenapa memilih BMW? Ya milih BMW, apa yang gue pakai hari itu yang cuma BMW aja. Dan mobil itu mobil yang pertama BMW yang gue pakai E30. Sebelumnya gue pakai Jepang. Oh, begitu. Jadi pertamanya buka bengkel tuh karena memang ada dendam positif. Ya. Terus buka BMW itu karena bengkel BMW itu karena memang dipakainya BMW. Ya. Gitu ya. Jadi bukalah sekarang. Kalau sekarang udah bisa dikatakan spesialis mungkin. Udah, karena sudah pada mumpuni lah semua mekaniknya. Jadi kenapa buka garasi BMW itu pertama. Dan garasi BMW itu tahun berapa, Om? Garasi BMW kita dipasang pelangnya tahun 2011. Oke, 2011 berarti udah berapa? 12 tahun ya. Jadi sebelumnya tuh namanya Jongko Mekanik. Jongko Mekanik? Pertama Jongko Mekanik. Bukannya itu ya online? Ya, sebelum mekanik online namanya Jongko Mekanik. Oh gitu. Itu dulu di mana itu? Waktu pertama Jongko Mekanik itu di Antapani. Apa sih? Cicadas kali. Dekat rumah dong. Dekat Dr. Seno. Dr. Seno? Ya. Yang Cabangan. Dekat motong anu. Iya. Ada lahan kosong di situ, kebetulan ada teman-teman juga yang sekarang juga standby di Ahmad Yani itu ngebengkel di situ. Gue ikut nebeng namanya. Dan ada juga banyak orang bilang bengkel kaki lima lah. Gitu. Tukang spare part pun di situ banyak kan. Iya. Tapi kalau Eropa nggak tahu sih. Iya. Kalau terus nyambung gue nyambung di rumah juga bikin bengkel. Oh. Jadi di rumah bengkel, terus sekarang storing. Oh. Jalan-jalan aja namanya samping. Waktu kerja gue santai di Bandung, nggak seperti di Jakarta. Di Jakarta gue kerja bisa sampai jam 11 malam. Di sini jam 5 udah pada pulang. Jadi gue nggak ada aktivitas. Gue aktivitas bukalah. Ya mungkin masih seger-segernya lah ya. Dan hobi juga kan Om ya? Belum dan hobi. Memang butuh iya. Terus Om Eko juga fokusingnya di situ kan? Di masalah butuh. Karena makin kesini gue makin pengen penasaran. Penasaran apa? Akhirnya gue merasa bahwa ini kayaknya bisa jadi salah satu lahan usaha, income, usaha. Ya gue berusaha untuk bisa menghasilkan itu dan
ya potensi gue belum ada. Oke. Ya kan itu belum ada potensi ya, kita mulai nggarap situ. Troubleshootnya berjalan waktu. Oke. Nah, ambil bengkel, mulai dah gue nyari barang-barang copotan. Karena kan butuh spare part, kita pikir ada alternatif dong. Second opinion, kalau kita baru terus, ya duitnya dari mana bro? Ya, kayak dulu waktu kasus Om Eko pertama ya. Iya, terus saya nyari spare part ke Jakarta. Ya, ke Jakarta kita nyari spare part untuk bisa dijual lagi. Oke. Gitu. Jualnya dulu masih lewat milis dulu. Milis apaan? Mailing list dulu, terus BBM Messenger akhirnya muncul. Itu BBM 2008 ya? Itu BBM Messenger SMP ya, 2008. Yahoo BBM dulu, BBM Messenger dulu, terus Yahoo Messenger gitu kan. Nah, di situ udah pada tua ini. Gue jualan di situ, bro. Sampai gue bikin grup-grup dulu, grup-grup namanya grup-grup apa ya, yang ngoprek-ngoprek gitu. Nah, di sono tuh kan gue sendirian akhirnya, karena ditinggal sama temen-temen gue. Temen-temen gue pindah ke Ahmad Yani. Oke, Ahmad Yani. Nah, di Ahmad Yani gue gak dapet ruko kan. Oke. Ya di situ akhirnya dapatlah ruko setelah mereka udah pindah lama, sekitar 2-3 bulan, 4-6 bulan lah. Terus itu gue agak lupa soalnya kan baru buka di situ. Cuman lebar 3 meter kali 6 meter. Yang samping IBCC itu ya? Iya, IBCC. Ya? Apa IBCC? Iya, samping IBCC itu. Pokoknya itu samping itu. Ada juga, ada 2. Lebarnya 3 sampai 6 meter. Dulu buka garasi BMW gara-gara dendam positif. Nah, cuman yang membedakan sekarang garasi BMW dengan bengkel-bengkel BMW yang lain apa tuh? Oke. Agak serius nih. Ya, karena saya sendiri kan tadi kan ingin memperbaiki kualitas sebuah usaha yang namanya bengkel. Saya pengen bengkel itu yang pertama ya, dalam menganalisa masalah harus tepat. Tepat, betul. Kedua, spare part yang digunakan benar-benar memang spare part yang rusak yang diganti. Jangan semua diganti gitu. Jangan semua diganti. Ketiga, namanya after sales diperhatiin. Itu apa? Follow up. Oh, after sales follow up. Ya kan. 3, warranty service. Garansi, ya kan. Keempat, pelayanan. Yang kita buat sekarang dalam branding sebuah konten edukasi. Oke. Oh iya, jarang-jarang loh bengkel ada konten. Dan semua mobil dibahas. Mobil gua juga ada di kontennya Om Eko. Hampir semua customer saya kontenin untuk apa? Bahan edukasi. Edukasi kan buat ke user BMW-nya kan yang insya Allah saya panjang umur. Amin. Kan bisa mengkontribusi apa yang saya tahu. Dan semua realita apa yang saya buat konten tuh dari cerita sesungguhnya, bukan bahan yang dibuat atau dicari-cari. Betul. Karena aku saksinya sih, mobil gua dulu rusak ecu. Gantilah ecu, diketawain sama Miko. Lu ngapain pakai oli ATF? Ngeremet lah ke ecu. Dari Matic gitu kan Om dulu. Dari Matic ngeremet lah ke ecu gitu. Dan bisa jemput nggak sih Om? Bisa. Jadi gini, ya namanya sebuah bengkel harus ada berbeda dari yang lain. Ya kan, kalau misalnya customer sudah datang ke kita, sudah berapa kali datang dan kenal sama tim kita, kan berarti kalau diminta tolong pasti susah. Kayak saya kenal sama GG, ya suatu saat minta tolong sama GG, masih dia bersedia karena udah kenal sama pribadi saya. Makanya. Jadi kalau kita pengen dapat sesuatu atau minta bantuan orang, kenal dulu. Nah itu. Makanya kita namanya bengkel silaturahmi. Gitu. Dan dulu waktu ngebenerin ecu dan Matic tuh ada kurang lebih 10 hari Om. Kurang lebih 10 hari dulu. 10 hari. Dan memang kerasa gitu. Jadi customer lama tuh datang lagi pada ke sini. Dan itu karena tadi Om Eko bilang karena ini bengkel silaturahmi gitu. Intinya itu kepercayaan ya Om ya. Betul. Kita butuh banget kepercayaan. Kedua, bahwa apa yang kita ganti kita bertanggung jawab. Karena kita nggak mau lepas tangan ya. Memanglah benar, sebuah bengkel itu sebuah unit usaha yang memang mencari cuan. Tapi kan nggak cuma mencari cuan. Kita pun kalau pelanggan harus enak. Nah, kita butuh teman juga. Betul. Ya kan, nah di sini bisa namanya sharing session gitu loh. Itu yang bedanya. Itu pun bisa langsung ditanya, oh iya, IG-nya apa sih? IG-nya Garasi BMW. Garasi BMW, nanti ditulis ya Pak Kameramen, tolong ya ditulis Garasi BMW dan nomor teleponnya dicantumin ya. Boleh, silakan. Nanti nomor teleponnya cantumin. Jadi nanti bisa diskusi langsung di IG atau bisa. Kita juga sekarang udah IG ada, TikTok ada. Oh, ada TikTok? Ada. Serius? Tapi bukan joget-joget. Ya kan? Sama. Kontennya apa? Itu apa? Aku belum lihat. Kontennya juga sama tentang edukasi juga. Apa tuh TikToknya? Kita sama Garasi BMW juga. Ya, Garasi BMW juga. Jadi kita pengen berbeda. Karena apa? Karena kalau misalnya satu unit usaha sama, nggak ada bedanya.
ya akan nggak ada yang menonjol dong. Betul. Jadi harus menonjol gitu loh. Garasi BMW. Aku follow nanti ada egois Om. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita punya unit usaha dan kita nggak ada bidang lain, ya kita harus bersaing sehat. Betul. Kita mengedepankan teknologi baru. Betul. Yang di lain nggak bisa, di sini bisa. Makanya di sini bisa sampai benerin speedometer bisa, gitu loh. Layar LCD rusak bisa. Audio system pengen rusak juga pengen diperbaikin, bahkan pengen upgrade jadi Harman Kardon misalnya bisa. Contoh ini nih, ini kita lagi belajar nih tip audio punya BMW S90. Karena 90 udah banyak kepake ya. Iya. Nah, kita pasangin Bluetooth. Oh, Bluetooth. Karena tapi kualitasnya pengen yang bagus sayanya. Pengen tidak dengan menggunakan Bluetooth bukan berarti audionya jadi jelek. Iya. Tapi makin enak malah suaranya. Jadi kalau ada juga ya pakai head unit Android tuh malah jadi kualitas musik noise malah. Iya, noise. Suara mesin tuh kadang ada yang masuk. Iya. Kan kalau gitu. mobil-mobil orang ada kurang. Nah, itu namanya storing. Oh, jadi gitu. storing. Kalau storing berarti ada pemasangan yang nggak tepat. Nah, satu kedua, pemasangan. Ya kan? Tiap bengkel cara pasangnya beda. Nggak sama, Ge. Beda koki lah gitu ya. Makanya di sini cenderung kenapa di garasi BMW lebih lama? Oke. Karena kita butuh detailing pemasangan. Masangan kabel nggak asal linting-linting doang, ada caranya. Betul. Itu yang penting. Sama kita juga pelayanan itu kita tingkatkan lagi dengan apa? Meningkatkan kayak sekarang nih. Ya. Saat ini kan kondisinya ekonomi lagi nggak bagus nih. Kita coba negosiasi di pabrik. Kemarin saya ke pabrik tuh. Oke. Ke pabrik salah satu produk di Jakarta. Mau disebutin nggak? Jangan deh. Jangan ya. Jadi salah satu pabrik, saya minta satu produk yang bisa dibeli sama konsumen dengan harga lebih murah, tapi kualitasnya good. Gitu loh. Makanya dikasih kemasan drum. Oh, itu yang saya bikin paket namanya untuk pelajar dan mahasiswa mau ganti oli dikasih murah gitu. Kalau itu part yang itu bengkel pabrik itu mau kerjasama sama kita boleh asal ada waktunya aja waktu. Bener. Nanti di branding bisa boleh. Sangat bisa. Sama sebenarnya saya udah ketemu dengan manajemen juga di Jakarta bahwa mereka welcome untuk kayak seperti itu gitu loh. Target mereka pertamanya kan mobil-mobil Jepang. Oh gitu. Iya, waktu pertama-tama. Itu memang buat BMW doang. Enggak. Buat Eropa. Semua produk dia bikin. Itu gitu tolong ya yang produk itu kalau mau kerja sama boleh. Asal ada waktunya aja gitu waktunya. Tapi gini dia, saya waktu itu buka bengkel, saya nyuri-nyuri waktu kerja juga. Oh iya. Iyalah kan saya belum berhenti. Oke. Saya berhenti kerja baru 2012. Serius? Iya. Itu dari 2024 saya jajain tuh ngejajakin gimana caranya, belajar sampai saya training ke apa yang di Tangerang apa tuh BMW Training Center. Nggak tahu tuh. Nah, saya sempat ikut situ. Berarti 8 tahun Om Eko tuh kerja sambil ngoprek mobil. Iya. Karena di bengkel, karena di kantor juga kadang-kadang saya daripada nggak ada kerjaan ngoprek mobil sendiri. Belajar tune-up sendiri, ganti oli sendiri, saya udah mulai sendiri, serba sendiri aja. Buset. Karena salah satunya faktor yang membuat bengkel mungkin bisa lebih bagus, itu ownernya harus bisa. Lebih pinter daripada mekaniknya, harusnya itu. Jadi kalau ditanya tentang teknikal, teoritis, tentang apapun dengan pekerjaan bengkel, ownernya harus tahu. Ya, jadi kalau dicipoin sama karyawan kita tahu. Kita tahu betul. Gitu. Karena sebelumnya saya pegang itu, dipegang sama orang lain, nggak worth it. Bener. Nggak worth it. Saya dipegang sebelum itu saya dipegang sama orang lain. Oh gitu. Jadi karyawan saya bukan bukan saya yang langsung handle, tapi dia yang handle. Wah, nggak worth it. Oh gitu. Tapi setelah saya pegang 12, langsung berkembang tuh. Dan sekarang beli rokok sebelahnya saya bisa beli kok. Gitu. Tadinya kan cuma 1 rokok, tambah lagi 2 rokok. Ketemu pandemi. Nah, itu pas pandemi gimana? Ya pada tumbang lah. Gua tuh beli BMW seudah pandemi. Ya, pandemi tahu nggak? Hampir semua bengkel nggak boleh buka kan? Iya. Karena memang kendaraan jarang juga. Nah iya, saya buka cabang. Buset. Kan bisa buka cabang. Iya. Buka cabang yang di sini ya? Ya kan saya awalnya di Ahmad Yani nih. Kalau strategi dong, orang lain tutup bengkel, saya buka cabang. Tujuannya untuk nambah karyawan. Karena sistemnya dalam agama kita, makin banyak orang yang bekerja sama kita memberi penghasilan buat seseorang itu berkahnya makin banyak. Itu intinya. Betul. Makanya ini akhirnya saya tambah terus karyawan. Waktu pada pandemi saya masukin karyawan. Dan sekarang kalau lewat Ahmad Yani mobil berjejer di depan banyak. Ya. Di sini bukan lagi. Di sini ya salah satunya mungkin waktu dulu ya sebelum pandemi itu kan
parkir mobil sampai EBCC tuh, sampai depan itu pada komplain. Oh, Iyalah warung tetangga komplain bro, kenapa? Ngalangin lah ya. Ngalangin. Nah, salah satu mindahin ke sini. Tapi alhamdulillah dua bengkel ini sudah punya fanatikmenya masing-masing. Ya pengen di Ahmad Yani monggo, mau dipelajari monggo karena dua-duanya bengkel saya. Kalau gue sih di sini ya, karena Om Eko-nya lebih sering di sini kayaknya. Ya, karena office-nya di sini, kantornya di sini. Gitu. Kalau sekarang 2023 tuh kan udah mulai merambah mobil-mobil elektrik lah ya. Udah pada canggih-canggih itu Om. Iya. Sedangkan gua aja pakai BMW tahun 2007 loh. Ego. Ya, 2007. 2007. Kalau mau ngobrolin, nah buat karena ini langsung bengkel ya. Gue langsung bengkel. Kalau di luaran sana orang pengen beli BMW Om yang worth it di tahun 2023 yang masih bisa apa ya, tergantung kebutuhan sih ya, mejeng atau apapun, tapi yang worth it aja deh biar nggak riweuh gitu Om. Biar riweuh tuh apa ya, hal pertama yang kita perhatikan kesediaan spare part dulu. Benar, karena kita pengen merawat BMW kalau nggak ada spare partnya pusing. Ya kan, apa yang worth it yang masih tahun 2003 ini kita beli. Itu kategori mesin di atas tahun 97. Berarti mobil E36 udah E36 udah masuk. E46 Ego apalagi lah. Ya, jadi kalau E36 juga ada varian tertentu yang masih worth it untuk dibeli. Contohnya Om? Mesinnya M43. Kedua mesinnya M52. Oh, itu untuk E36. Kalau M46 Alvarin masih bisa. Semua bisa. Tapi saya bisa kasih pilihan untuk yang baru beli BMW. Jangan beli dulu N series. Berarti belajar dulu di M. Di M. M series, mesin M series tuh M43 atau M54. 318. Iya, 318, M43, 325, M54. Gua baru ngambil 318. Ya, jadi kalau misalnya S90 ya bebas variannya kan, ada yang 318, ada yang 325 ya, sama E60 juga ada gitu. Bahas Ego tuh, Om. Ego kan banyak orang tuh males lah pakai Ego katanya. Menurut Om tuh pandangan dari bengkel Ego gimana Om? Kebanyakan orang ngebahas tentang Ego itu, kebanyakan tuh gara-gara mekatronik Om. Jadi paranoid ya. Mekatronik. Emang zaman dulu di tahun 2020-an atau 2000 sebelum 2015 tuh orang pada bingung mau kemana dibenerinnya. Iya. Karena memang banyak banget bengkel-bengkel nggak sanggup ngerawat itu gitu loh. Yang bikin masalah sebelumnya, mungkin dia juga terlibat juga tuh. Ini juga pernah ngaji kasus juga nih, mobilnya dia. Nggak ngerti oli metiknya apa. Itu hati-hati ya. Makanya follow garasi BMW. Ada edukasi tentang mobil oli apa yang harus dipakai gitu. Lihat aja itu di story BMW warna biru aja. Ya, ada, mobilnya GG ada itu. Jadi kalau misalnya memang dia harusnya misalnya contoh nih, M46 nih. Zaman dulu M46 udah pada bisa pakai. Tahu bahwa olinya ZF5. Iya. Pindah ke Ego. Dipasungin JT5 ya salah. Apalagi pakai kayak GG ATF sama parah. Jadi yang merusak siapa? Usernya sendiri karena tidak punya pengetahuan. Dan bengkelnya ngisi-ngisi aja. Dan dia mungkin nggak tahu edukasi itu. Nah akhirnya itu jebol tuh. Makanya pas muncul facelift-nya, hal itu tidak terjadi kan udah tahu pengalaman gitu. Ternyata Ego teh olinya JT6 gitu. Jadi sebetulnya nggak usah takut ya, kita mau pakai apapun nggak apa-apa. Nggak usah takut, asalkan tahu minimal lah pakai oli apa gitu ya. Gitu. Jadi spek mesinnya apa, olinya apa, itu pasti. Dan itu jangan diganti yang lain. Kan literatur penggunaan oli ada di YouTube. Betul. Di websitenya bakal ada. Situs-situs oli itu ada tuh. Ada literatur misalnya oli mesinnya N42, speknya apa, ada. Boleh pakai apa, standarnya apa. Yang high grade-nya apa? Itu ada semua gitu loh. Asal kita mau baca. Sekarang udah dikit konten, enak banget ya. udah banyak loh di Om Eko di IG-nya garasi BMW itu udah banyak banget gitu. Nanti TikTok-nya juga ada. Apalagi sekarang teman-teman mobil elektrikal makin berkembang ya. Nah, sekarang bengkel-bengkel harus siap. Salah satunya garasi BMW udah bisa tuh. Fisiknya udah bikin. Dan paling bengkel lengkap lah. Lihat kunci-kunci itu paling lengkap. Dan tadi betul SST sama scanner tuh wajib ada, dan scanner kalau bisa scanner BMW. Jadi kenapa scanner BMW? Biar lebih tepat dalam pembacaan errornya. Dan udah bisa ngebaca BMW tipe berapa? G20 bisa ada, kita ada. Jangankan mobil-mobil 2013. Walaupun mobilnya sekarang belum masuk. Tapi kita siapin dulu. Kayak kita
nanti mobil listrik mungkin 5 tahun ke depan bakal datang gitu. Kita belajar dulu mobil listrik. Oke. Iya. Oh iya, nah sekarang kan banyak mobil listrik tuh Om. Iya. Saya pernah lihat konten Om Eko tuh bikin yang kolbak tuh, yang Pick up. Yang pick up tuh dirubah jadi listrik. Udah disulap jadi mobil listrik. Sulap. Nah, Jangankan ngobrolin masalah matic, bos. Di sini mobil mesin ganti ke listrik bisa iya, di sini. bisa. Nanti ke depannya teman-teman misalnya pengen E28-nya misalnya, Bisa. mesinnya bisa kerawat nih. Ceplokin aja mobil listrik gitu enggak? Yang penting kan ini ada ininya nih. Ya Apa sih betul, ada waktunya. ini? Oh, ada waktunya. Iya. Karena kan lama kan Om. Bener. Ada waktunya, penting ada waktunya. Bener, gitu. bener sama izin. Sama izin. Oh ya kalau yang punya istri Om izin. Ya gua kan belum punya. Biasanya ada yang mau. Ada yang mau. Gitu. Jadi terutama bengkel tuh harus setnya lengkap, bisa Ya, peralatan lengkap. peralatan lengkap, terus scanner yang paling Ya, utama terus kan. sama wear sama customernya, sama edukasinya juga ada. Jadi kalau setiap kali datang customernya diedukasi dulu. Nah, jadi Jangan ganti lah. Nah, itu suka ada juga bengkel kan Om. Iya. Ah udah ini aja ganti. Katanya ini aja ganti, nggak usah. Jadi dianya nggak mau ribet. Iya. Gitu kan, udah ganti aja. Jangan lagi timbuhan ada dam lagi. Jadi harus namanya konfirmasi. Nah Masih itu. ganti ini nih gitu. Dan kalau konfirmasi di bengkel ini tuh udah bisa langsung sama Om Eko loh. Om Ya, Eko, bisa. aku gini. Kayak Ya. tadi ada yang nelfon sebetulnya. Mau nama apa? Head unit ya Om yang kalau nggak salah. Ya, Nama head unit. mau nginstall Bluetooth Android. sama Android. Ya. Head unit. Electrical, mechanical, karena ganti mobil jadi listrik Yo, bisa ya, di bisa. sini. Om Eko-nya bisa edukasi. Jadi nggak usah takut lah pakai BMW sekarang tuh udah aware gitu Betul, kan Om, betul. pakai Eropa tuh Betul, sebetulnya. Jadi mobil apapun yang tadi kata Om Eko 1997 ke atas itu Ya, masih masih worth it, worth it dibeli. untuk dipakai. Ya, karena hebatnya masih Banyak, jual, udah kayak banyak. jual. Gitu. Yang lama juga mungkin bukan yang nggak ada ya. Aha. Misalnya kamu punya E30, bisa beli ke Jerman. Oh iya, Bisa. Lewat bengkel resmi lah. bisa. Walaupun harganya Cuman langit. kalau gue sih ada kenalan di Jakarta kemarin ngambil Matic Om dari Malaysia. Ngambil Matic, udah ganti Matic. Oh, udah Gue ganti Matic. Bos, turun mesin ganti Matic, ganti ECU. Kurang aja Ya, ini kan karena belum punya buntut. Oh iya, masih betul, banyak betul. spare-nya lah. Betul, belum punya buntut. Spare-nya cuma buat diri sendiri ya. Enggak juga sih Om, ada sampingan-sampingan. Ya fokus lagi ke bengkel gitu. Iya. Jadi intinya nggak usah takut Ya, ya, betul. pakai BMW. Nanti bisa langsung tanya ke Om Eko kalau mau permasalahan apapun. Bahkan nanya, gua mau beli mobil BMW nih, mobil apa Om Eko? Nanti bisa Ya. langsung ngobrol. Budgetnya sekian gitu. Nah, yang terakhir Om. Ya. Untuk garasi BMW sendiri nih, ke depannya. Oke. Ke depannya ada program apa atau Om Eko tuh pengen cita-citanya garasi BMW tuh jadi gimana gitu? Yang pertama, pengen kita lebih mengedepankan silaturahmi dulu. Oke. Kedua, pelayanan makin ditingkatkan. Ketiga, Teknologi. itu aja makin dikembangkan terus sampai nanti mungkin kita punya kit nggak cuman Tuna Plus Plus, kita kan punya program. Betul. Namanya Tuna Plus Plus, itu spesialis apa, jasa tune up Tune up. yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Jadi nggak usah ribet lah Iya, tiap bulan ke bengkel buat tune up, nggak perlu. Nggak perlu. Gitu loh, kita bersihin. Dan itu berapa Om Tojokin. harganya? Ada presisnya, tenang. Presisnya Jadi nanti- di sini ada presisnya, teman-teman bisa datang. Ada promo presis. juga kan Om ya? Ada, karena ada Di- promo. Ada promo ya tinggal ikutin promonya. Kalau nggak ada ya nggak ada. Apalagi gitu. kalau udah kenal gitu. Nggak juga ya, pokoknya kita pelayanannya sama. Sama. Mau anda CCI anda itu di luar ya? mau anda komunitas CCI atau komunitas lain itu bebas. Atau enggak gitu, komunitas pun sama. Betul. Harga nggak dibeda-bedain. Betul. Ya, Betul. yang beda-bedain adalah waktu. Waktu. Ya. Waktu bener, Waktu bener, bener, waktu ini. Waktu benar. Waktu bener. Jadi kalau misalnya ke bengkel kasih BM ini agak Agak lama. padat, misalnya penuh, ya sabar lah. Sabar. Kan kita ada namanya sistem booking, teman-teman. Betul. Ya, booking service saja, terutama customer klien yang ada di Jakarta. Ya kita customer Enggak Om, sebelum itu yang paling jauh di mana yang ke sini? Semarang, Surabaya, Bali sampai sini. Kemarin- Jakarta mah udah biasa, Ya, udah bukan biasa. luar biasa tuh. Kemarin waktu Farel Vision ke Solo ganti baut roda Om karena speaker dilepas. Dan kebetulan kayak gitu nggak bawa baut roda ori. Mobil suka di mana? Bengkel. Dulu pernah ganti ECU ke garasi BMW. Om Eko ya. Oh, buset, Semarang loh itu. Semarang. Jadi kalian para user
non BMW. Jadi kalau mau cobain Eropa tuh nggak usah ribet gitu. Udah banyak sekarang bengkel udah di mana-mana. Ilmu di Google udah ada, YouTube juga bisa dipakai gitu kan. Udah ilmunya banyak gitu, tinggal baca-baca aja gitu. Jadi intinya nggak usah takut gitu. Terus aku mau minta saran Om. Boleh. Untuk user BMW yang udah punya. Oke. Cara merawat yang apa ya? Buat kita sebagai pengguna tuh Om, merawat BMW itu yang baik dan benar tuh. Seperti apa dari ahlinya langsung. Yang pertama BMW itu harus dipakai. Iya dong, wajib. Ya, jadi BMW jangan jadi ratu garasi. Betul. Tuh. Yang kedua, perawatan ganti oli. Ganti oli wajib. Itu wajib, nggak boleh lewat. Ya kan. Ketiga, ya servis berkala. Kayak tadi tune up plus. Iya, servis berkala selama 1 tahun sekali itu lakuin. Kenapa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mesin. Di ruang pembakaran. Iya, karena kan kita pakai nih terus nih. Betul. Lama kotoran timbul terus, kan numpuk tuh. Oke. Kalau numpuk akhirnya bensin jadi boros. Oke. Ya kan. Yang berikutnya, biasakan gunakan spek oli yang tepat. Ya, baik mesin, baik matic, transmisi, ataupun gardan harus tahu speknya apa untuk tipe mobilnya dia. Karena setiap tipe mobil beda peruntukan olinya. Oke, nah itu harus tahu. Terus ada lagi? Jangan sungkan untuk bertanya. Itu Om Eko insya Allah ya. Siap membuka handphonenya untuk kalian yang mau nanya-nanya tentang BEM. Bahkan bukan cuma servis. Ini di sini banyak ban sama pelek, bos. Bila kalian perlu pelek biar keren, bisa ke sini karena menurut Gigi tuh mobil udah ganti pelek, ceperin dikit udah keren. Ya. Apalagi BMW. Aduh, kalian harus nyobain pakai BMW gitu. Jadi jangan takut. Terus mau masuk komunitas pun ada banyak sebetulnya di Bandung. Kalau di sini kan khusus CCI gitu. Tapi enggak GG-nya gitu. Tapi Om Eko kan banyak gitu. Nanti boleh tanya-tanya mengenai komunitas ya Om ya. Karena di komunitas pun kita bisa sharing ilmu mengenai mobil ya Om ya. Betul gitu. Jadi harus kitanya aktif sebagai pengguna mobil sendiri. Join terus di garasi BMW, datang sama ikut komunitas BMC Chapter Bandung. Kenapa? Ada Mas Eko. Ada Mas Eko. Salah satu pengurus dulu waktu senior. Gitu. Wah, panjang lah nanti kalian harus tahu. Ya pendirinya ini ketua pertama tuh beliau. Saya dulu ketua pertama BMC Bandung Chapter. Jadi silakan mau diskusi pada saat kumpul nih. Misalnya kumpul di mana, kita kumpul rutin. Gak usah bahas yang aneh-aneh. Kita bahas tentang mobil. Hayu, Mas Eko siap bantu. Gitu. Jangan lupa ini ada di Pelajar Pejuang 45 nomor 45 dan oh iya Ahmad Yani ada dua bengkelnya. Ada dua loh di Pelajar Pejuang 1 di Ahmad Yani 1. Ahmad Yani nomor berapa? 28. Pokoknya yang paling mudah cari aja IG-nya Garasi BMW, TikTok-nya Garasi BMW, YouTube ada. Iya, YouTube-nya Garasi BMW juga. YouTube-nya Garasi BMW juga. Nanti dicantumin di sini nanti itu Bapak kameramen sama editor tolong ya gitu. Gitu untuk kita closing Om karena sudah maghrib sebetulnya di sini. Om Eko terima kasih udah meluangkan waktunya walaupun tadi ke kuliah Om Eko lagi ngajuin lagi Om. Saya masih ada pekerjaan elektrika. Saya harus lanjutin terus ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman khususnya saya sendiri ya karena edukasi pasti bisa merecall flashback ingatan kita lagi tentang ilmu yang pernah gitu. Gitulah buat kalian ya, intinya jangan takut pakai BMW. Saya ada kata-kata Om buat penutupan seperti biasa. Apa tuh? Garasi BMW di Mari. Bandung Chapter di Mari, mobil Anda ceper cobain deh lari-lari. Dah ya. Ketemu lagi di mobil-mobil. Om Eko, thank you. Siap.